Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya ibu-ibu. Semangat semua, Bu. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan ya, Bu ya. Sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan rutin kita, yaitu kegiatan P2K2. Ya. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Famelia yang sudah bersedia rumahnya menjadi tempat pertemuan bulanan kita pada bulan ini ya, Bu. Terima kasih juga atas hidangan yang sudah disediakan. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua, ibu-ibu KPM PKH, warga RT 21 yang antusias bersemangat hadir mengikuti kegiatan P2K2 ini. Sebelumnya biar lebih bersemangat kita tepuk P2K2 dulu Bu Ibu ya. Ya. Tepuk P2K2 pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Ya, semangat ya Bu ya. Sebelum kita masuk materi pada bulan ini, ada yang masih ingat Bu tentang materi kita pada bulan lalu? Oh iya, Ibu Desi, coba Ibu Desi. Oh iya, tentang disabilitas. Oh iya Bu ya, betul. Ada lagi Bu? Oh ya, Ibu Epa. Oh ya, cara menghadapi disabilitas. Oh ya, ada juga ya Bu ya. Kita sudah pelajari pada materi kita pada bulan ini, yaitu tentang lansia ya Bu ya. Kita akan bahas tentang lansia. Sebelumnya saya akan bertanya, ada siapa saja yang tinggal di rumah ibu-ibu? Coba Ibu Niken. Oh, ada orang tua ya Bu. Berapa usianya Bu? 50 tahun. Oh iya. Ya, Ibu Epa? Oh, ada mertua. Berapa Bu usianya Bu? 70 tahun. Ayalah sudah lansia ya Bu. Ya, betul ya Bu ya. Orang tua ataupun mertua ataupun kakek ataupun nenek kita yang tinggal bersama kita yang usianya mungkin sudah di atas 50 tahun itu disebut dengan lansia ya Bu ya. Nah, kita akan bahas di sini ya Bu ya pengertian dari lansia. Kita lihat sama-sama gambar ini ya Bu. Ini adalah pengertian lansia. Di sini dijelaskan, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, lansia itu adalah batasan lanjut usia terbagi dalam 4 golongan ya Bu ya di sini. Yang pertama, usia pertengahan, yaitu 45 sampai 59 tahun. Nah, dan yang kedua, lansia usia 60 sampai 74 tahun. Yang ketiga, lanjut usia tua 75 sampai 90 tahun. Dan yang keempat, lansia sangat tua di atas 90 tahun. Nah, di sini Ibu ya. Nanti Ibu bisa baca. Di sini ada di buku pinternya. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, ketentuan umum pasal 1. Nanti Ibu bisa baca ya Bu ya. Ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 di situ. Nah, perlu Ibu ketahui bahwa lansia yang mendapatkan bantuan PKH pada peraturan terbaru sekarang ini ya Bu, yaitu harus usianya di atas 70 tahun ya Ibu-ibu. Mungkin sebelumnya usia 60 tahun sudah dapat bantuan PKH ya Bu ya. Nah, sekarang tidak Bu, harus di atas 70 tahun. Ya, semoga di tahun berikutnya nanti peraturannya bisa berubah ya Bu ya. Ya, agar lansia yang di atas 60 tahun sudah bisa mencicipi bantuan dari PKH. Nah, selanjutnya Bu, lansia itu dibagi menjadi 3 kelompok ya Bu ya. Ada 3 kondisi lansia. Nah, kita kelompokkan menjadi 3, yaitu lansia dengan kondisi fisik ya Bu ya. Yang kedua, ada kondisi psikososial, yaitu hubungannya dengan orang lain ya Bu ya. Terus yang ketiga, lansia dengan kondisi spiritual. Nah, dalam 3 kondisi ini
saya akan bagi 3 kelompok. Nah, masing-masing kelompok membahas tentang kondisi lansia tadi ya Bu ya. Nah, yang pertama kelompok Ibu Desi membahas tentang kondisi fisiknya, kondisi fisik lansia. Nah, yang kedua Ibu Lastri, yaitu akan membahas tentang kondisi psikososialnya Bu ya, hubungannya dengan orang lain. Dan yang ketiga Ibu Epa membahas tentang kondisi spiritualnya Ibu ya. Saya kasih waktu sekitar 5 menit ya Bu ya, untuk bisa berdiskusi tentang kondisi dari lansia tersebut ya Bu. Nah, sudah ya Bu ya. Nah, coba perwakilan dari Ibu Desi, bagaimana Bu kondisi fisik dari lansia itu Bu? Oh iya, betul ya Bu ya. Oh iya, kondisi fisiknya Bu ya, kadang dia lupa. Oh iya betul, betul. Nah, selanjutnya Ibu Lastri, coba Ibu tentang kondisi psikososialnya Bu, bagaimana? Oh betul Bu ya. Oh iya, mudah marah ya Bu ya. Betul. Ada lagi Bu, Ibu Epa, kondisi spiritualnya bagaimana Bu? Oh ya, ada yang rajin beribadah, ada yang tidak ya Bu. Oh ya, betul sekali. Nah, itu adalah 3 kondisi lansia Ibu ya. Coba Ibu-ibu lihat di buku pinternya halaman 25 ya Bu, kita akan bahas sama-sama. Nah, di sini ada kondisi dari lansia ya Bu ya. Nah, kalau seperti kondisi fisiknya, nah dia menjadi pelupa. Lupa, misalnya dia sedang keluar sendirian, nah tiba-tiba dia lupa jalan pulang ke rumah. Nah, itu termasuk kondisi fisik. Terus juga kadang lupa makan. Nah, ya Bu ya. Terus juga di sini ada yang sakit ya Bu ya, duduk di kursi roda. Terus juga dia hanya terbaring saja. Nah, itu juga termasuk kondisi fisiknya. Nah, selanjutnya yaitu ada kondisi psikososial. Nah, yaitu tentang sifat dari keadaan emosionalnya ya Bu ya. Kadang dia ada yang sering marah-marah, sering ngomel-ngomel ya Bu ya, seperti gambar ini, merasa paling benar. Terus juga sering memerintah seperti itu ya Bu ya, nyuruh, kerjanya mau nyuruh aja, merintah-merintah gitu Bu ya. Nah, di sini ada selanjutnya yaitu kondisi spiritual. Nah, dia pengen ke tempat ibadah, nah tapi dia tidak ada yang mengantar katanya Bu ya. Terus juga disuruh anaknya membaca kitab suci, dia tidak mau, alasannya sudah tidak kelihatan lagi tulisannya, matanya kabur kayak gitu Bu ya. Terus sebagai seorang anak juga harus mengingatkan orang tuanya atau lansia tadi untuk beribadah ya Bu, karena dia suka lupa ya Bu. Nah, terus juga ada yang dia selalu cemas tentang kematiannya, karena dia merasa sudah tua, sudah tidak lama lagi mungkin dia hidup, dia cemas takut mati, seperti itu ya Bu ya, ada. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cara menghadapi lansia yang sulit perilakunya ya Ibu-ibu. Nah, kalau Ibu Desi, bagaimana pengalamannya Ibu dalam mengurus lansia di rumah Ibu? Oh iya, sabar ya Bu ya. Oh, tapi dia masih bisa beraktivitas ya Bu ya? Oh masih. Oh iya. Kalau Ibu Ratna gimana? Oh, dia sudah sakit-sakitan. Oh iya. Ya, kita harus tahu ya Bu ya, bagaimana cara menghadapi lansia yang sudah sakit-sakitan. Ada juga lansia yang
perilakunya sulit ya Bu ya. Nah, kita sebagai anak di sini dijelaskan dalam gambar ini ya Bu ya, bahwa kita harus tetap menghormati dan menghargainya sebagai orang tua ya Bu ya, baik itu mertua kita ataupun orang tua kita ya Bu ya. Meskipun dia mungkin sakit-sakitan ataupun mudah marah ataupun mudah tersinggung dan lain sebagainya, kita harus selalu sabar ya Bu ya dalam menghadapinya, karena dia juga dulu sabar dalam merawat kita ketika kita masih kecil ya Bu. Selanjutnya memberikan kasih sayang dan menjadi pendengar yang baik bagi lansia. Kita harus menyediakan waktu juga ya Bu untuk untuk bercerita bersama dengan lansia tersebut, apa keluh kesahnya, apa keinginan dia ya Bu ya, harus kita dampingi, harus kita selalu menjadi pendengar yang baik untuk dia ya Bu. Nah, terus melakukan pendekatan pribadi, misalnya meminta nasihat pada orang tua atau lansia. Nah, selanjutnya beri kesempatan terhadap apa yang disukai lansia, termasuk kapan ia mau mandi, kapan ia mau makan, dan apa yang ia mau kerjakan sepanjang tidak membahayakan dirinya ya Bu ya. Terus harus kita tanya Bu ya, apa yang dia mau makan, misalnya hari ini kepengen apa Bu gitu, nanti saya akan masakkan gitu. Itu bisa juga ya Bu ya ditanya. Terus juga kalau dia mau makan, harus kita ingatkan ya Bu ya. Kadang dia lupa makan, terus juga kadang ada juga lansia itu yang sifatnya pemalu, mungkin karena dia ikut anak atau bagaimana dia malu mau makan. Jadi harus kita siapkan, kita tawarin ya Bu, jangan sampai dia terlantar ataupun tidak diperhatikan ya Bu ya, merasa tidak diperhatikan. Selanjutnya, nah Ibu-ibu sudah mengerti tentang lansia tadi Bu, pengertiannya, bagaimana cara menghadapi perilakunya. Oh, sudah ya Bu ya. Nah, selanjutnya di sini ada tentang mengapa kita harus peduli pada lansia. Nah, ya Bu ya. Nah, di sini ada juga di dalam gambar ini bahwa itu karena itu adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mungkin bisa Ibu baca sendiri nanti Bu ya. Nanti saya bagiin ya. Oke Bu. Karena lansia itu adalah potret kita di masa yang akan datang ya Bu ya. Kehidupan ini kan selalu maju ke depan ya Bu ya, berputar. Mungkin kita dulu masih dalam kandungan, terus kita lahir ke dunia, dari balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua menjadi lansia. Nah, seperti itulah Bu ya. Jadi lansia itu adalah kita di masa yang akan datang. Jadi bagaimana kita memperlakukan lansia, nah itu juga nanti akan kita rasakan nanti ketika kita menjadi lansia, kita akan diperlakukan juga oleh anak kita. Nah, jadi apa yang kita tanam, itulah yang akan kita petik nanti ya Ibu-ibu. Nah, jadi seperti itu. Baiklah, pada hari ini mungkin materinya itu saja ya Bu ya tentang lansia. Jangan lupa di rumah untuk diterapkan ya Ibu-ibu. Oh ya, sebelumnya yang tadi kita bahas tentang masalah lansia tadi, kondisi lansia tadi ya Bu ya. Tidak semua lansia itu memiliki sifat seperti itu ya Bu ya. Ada juga lansia yang baik ya Bu ya. Ada juga lansia itu yang tidak mudah marah. Ada juga lansia itu dia nilai kerohaniannya itu bagus ya Bu ya. Dia rajin beribadah, dia lebih siap dalam menghadapi kematian ya Bu ya. Itu yang banyak juga seperti itu. Jadi tidak semua yang kita bahas dalam gambar tadi seperti itu yang terjadi ya Bu ya. Jadi banyak juga lansia yang baik ya Bu ya. Mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di rumah diterapkan ya Ibu-ibu.
Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mungkin bulan depan kita akan lanjut lagi tentang materi selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.